Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi a'azzana bil imani bi wa hadana ila azimi syariati wa as'adana bittiba'i afdali rusuli. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah fi uluhiyatihi wa rububiyatihi wa asma'ihi wa sifatihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'da, tiada kalimat terindah kecuali mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin untuk memulai syarahan ini, sembari mengharap ridho dan rahmatnya sebagai titian dalam keselamatan dunia dan akhirat. Si tupai pandai melompat terjatuh di atas kawat. Sungguh mulia baginda Muhammad. Mari bersalawat agar dapat syafaat. Melihat bunga sedang mereka akan terlihat sangat indah. Rindu Muhammad adalah berkah, meneladaninya adalah ibadah. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaqil aghyam wa miftahi babin nazar sayyidina Muhammadil Mukhtar wa alihil athhar wa ashabihil akhyar adada ni'amillahi wa ifdali. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Habiballah. Ayyuhas sadatil kiram, ayyuhal hadirunal mahbub. Melihat pesatnya perkembangan teknologi elektronik digital sungguh telah memberikan dampak positif sekaligus negatif terhadap perilaku budaya, tatanan sosial, ekonomi maupun politik. Nah, keberadaan media sosial dapat memberikan dampak positif yang signifikan terhadap perilaku dan cara berpikir seseorang. Namun, jika kita melihat dari sisi negatifnya, tidak kalah dahsyat efek yang ditimbulkan akibat penyalahgunaan dari media sosial. Penyebaran informasi hoaks di media sosial merupakan fenomena gunung es yang mengancam ukhuwah Islamiyah dalam berbangsa dan bernegara. Menanggapi permasalahan tersebut, maka pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan sebuah syarahan Al-Quran dengan judul Konsep Al-Quran dalam Menyikapi Hoax. Sebagai landasan pemikiran, maka marilah kita menyimak firman Allah di dalam Al-Quran surah An-Nur ayat 11 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim.
لا تحسبوا شرا لكم بل خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. Hamba berlindung di bawah naungan-Mu ya Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut asma-Mu ya Allah yang maha pengasih, maha penyayang. Sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong itu adalah kelompok di antara kamu juga. Janganlah kamu mengira bahwa peristiwa itu buruk bagimu. Sebaliknya, itu baik bagimu. Setiap orang di antara mereka akan mendapat balasan dari dosa yang diperbuatnya. Adapun orang yang mengambil peran besar di antara mereka, dia mendapat azab yang sangat berat. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, para hadirin yang dimuliakan oleh Allah, berita bohong ini pernah dialami oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha setelah perang dengan Bani Mustalik pada bulan Sya'ban tahun kelima Hijriah. Dan ternyata Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha tertinggal dari rombongan para mujahidin yang kembali ke kota Madinah. Secara kebetulan hadirin, seorang sahabat Nabi bernama Safwan bin Mu'attal lewat di tempat itu dan menemukan Aisyah radhiyallahu anha tengah tertidur sendirian. Safwan pun terkejut seraya mengucapkan, "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Wahai istri Rasulullah, Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha pun terbangun dari tidurnya. Lalu Safwan mempersilahkan Aisyah radhiyallahu anha untuk menaiki untanya, serta Safwan menuntun unta tersebut sampai ke kota Madinah. Orang-orang yang melihat, mereka membicarakannya menurut pendapat masing-masing. Mulailah timbul bisikan-bisikan negatif, serta dengan senang hati kaum munafik menghembuskan berita tersebut dengan bumbu fitnah, hingga kabar itu pun menjadi tren topik yang menimbulkan keguncangan di kalangan kaum muslimin. Menurut Syekh Profesor Dr. Suhaiban, di dalam tafsirnya Al-Madinah Al-Munawwarah menjelaskan bahwa di dalam ayat ini Allah membebaskan Ummul Mukminin dari tuduhan zina yang disebarkan oleh pemimpin kaum munafik bernama Abdullah bin Ubay bin Salul, dan Allah menenangkan hati keluarga Abu Bakar.
Sedangkan secara bahasa, lafaz al-ifku adalah bentuk masdar dari fi'il sulasil mujarrad, yaitu afaka yafiku ifkan, yang berarti kazaba, berbohong dan suka memanipulasi. Dan menurut Imam Al-Ghair di dalam tafsirnya Al-Ghazil jilid 13 mengatakan, kandungan ayat ini sama dengan surah An-Nahl ayat 105, sama-sama menjelaskan tentang perilaku manusia yang menyebarkan berita dengan dusta. Gaya hidup para pendusta, mereka menyebarkan berita dengan dusta di berbagai tempat hanya semata-mata ingin mendapatkan jabatan, kekuasaan dan kekayaan. Hanya demi sebuah jabatan mereka rela menyebarkan kebohongan. Hanya demi sebuah kekuasaan mereka memproduksi berita bohong yang merugikan. Dan hanya demi uang mereka melenyapkan fakta-fakta kebenaran. Jika virus corona yang melanda baru-baru ini hanya akan menyerang dan mematikan orang-orang yang lemah antibodinya, maka bahaya wabah kebohongan akan menyerang dan mematikan siapa saja. Tak pandang seorang penguasa, tak pandang seorang ulama, tak pandang seorang pengusaha, apalagi rakyat jelata. Dan apabila mereka diposisikan paksa oleh kejahatan media, maka dampaknya pasti akan lebih membinasakan dan menghancurkan sehancur-hancurnya. Lalu bagaimana konsep Al-Quran dalam menyikapi berita hoaks tersebut? Dewan Hakim dan para hadirin yang kami cintai, dengan tegas Al-Quran mengecam umat Islam yang ikut andil dalam menyebarkan berita bohong, sedangkan ia belum tahu pasti kebenaran dari berita tersebut. Para hadirin, marilah kita simak gubahan syair dari lagu yang berjudul Sayung I Love You sebagai berikut. Dunia dilanda angin curiga, waspada berita hoaks kan tiba. Siapa yang akan menanganinya jikalau bukan kita yang bersama? Berita zaman sekarang tersebar menyebar lewat media pun juga apapun. Berita zaman sekarang tersebar menyebar lewat media pun juga ada beberapa anjuran Al-Quran dalam menyikapi berita hoaks. Di antaranya, 1. Hendaklah berprasangka baik. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surah An-Nur ayat 12 yang berbunyi,
orang-orang mukmin dan mukminat tidak berbaik sangka terhadap kelompok mereka sendiri. Ketika kamu mendengar berita bohong itu dan berkata, ini adalah berita bohong yang nyata. Dua, selalu berkata benar. Menyampaikan berita yang benar akan menjaga kemurnian ajaran Islam serta akan melahirkan keharmonisan dalam pergaulan. Sebagaimana firman Allah di dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 70 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Maha benar Allah yang maha agung dengan segala firman-Nya. Tiga, melakukan tabayyun, teliti setiap menerima berita. Demikian makna yang tersirat pada kalimat fatabayyan yang terdapat pada surah Al-Hujurat ayat ke-6. Ayat di atas berpesan, jika ada berita atau informasi yang datang, hendaknya melakukan tabayyun terlebih dahulu dengan memeriksa secara teliti berita tersebut. Sebagai kesimpulan, konsep Al-Quran dalam menyikapi berita hoax adalah sebagai berikut. 1. Hendaklah berprasangka baik. 2. Selalu berkata benar. 3. Melakukan tabayyun dalam setiap menerima berita. Dewan Hakim yang dimuliakan oleh Allah, demikianlah syarahan yang dapat kami sampaikan. Semoga dapat memberi manfaat. Bunga mekar di perbukitan Sungai Akar, sebuah pedesaan. Terima